Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah ada Bunda Lena, ada Bunda Erawati. Alhamdulillah ini kita ada di Pantai Balur. Pantai Balur ini Pantai Walur. Pantai Walur ini ada di pesisir barat. Ya, luar biasa ombaknya, pasirnya membuat kita ingin selalu ke sini. Dan saya bersama dengan bunda-bunda program sekolah penggerak PAUD ya, ada dari TK Negeri 3 Krui pesisir barat bersama Bunda Lena, dan ada Bunda Erawati dari TK Raudatul Ulum ya. Nah, sekolah-sekolah mereka sudah melaksanakan program sekolah penggerak tahap pertama untuk pesisir barat dan di Provinsi Lampung ini. Boleh kita bertanya ya, menceritakanlah Bun bagaimana selama menjalankan program sekolah penggerak di tahun ini, apakah sudah ada perubahan atau seperti apa yang dirasa oleh teman-teman di sekolah ya bersama anak-anak kita. Nah, saya mengawali dengan Bunda Lena dulu, Bun. Apa yang menjadi tujuan Bunda di dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini di sekolah Bunda di TK Negeri 3 Krui, sejak kapan dan apa yang menyebabkan Bunda mau terjun ke pendidikan anak usia dini? Silakan Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya di pesisir barat ini. Alhamdulillah bisa berkunjung langsung kepada kami, khususnya kami di ini. Nama saya Bunda Lena Winardi, Kepala TK Negeri 3 Krui. Alhamdulillah motivasi kami begitu besar dalam hari ini juga, artinya Ibu MIPA kepala kami dari Provinsi Bandar Lampung bisa langsung menyambangi kami di pesisir barat ini yang begitu jauh perjalanannya. Alhamdulillah ini satu motivasi saya sangat besar untuk hari ini. Alhamdulillah untuk selanjutnya. Jadi gini Bu, tujuan dan harapan setelah mengikuti sekolah penggerak ini begitu besar, begitu banyak dan begitu banyak sekali manfaatnya, baik bagi saya sebagai kepala lembaga, bagi guru-guru kami juga sebagai pendidik di lembaga tersebut, dan terutama objek yang merasakan manfaatnya sangat besar ini, yaitu murid-murid yang ada di lembaga kami. Jadi setelah ada program sekolah penggerak ini dari Kementerian saat ini, program ini memang sangat bagus, artinya untuk meningkatkan, untuk memotivasi keterlaksanaan sekolah, bagaimana anak-anak itu di sekolah melaksanakan merdeka belajar yang alhamdulillah setelah ada pelajaran artinya paradigma baru ya. Oke. ditambah dengan pembelajaran proyek-proyek yang ada di program sekolah kurikulum sekolah penggerak ini, alhamdulillah menambah pengalaman dan memotivasi kami juga untuk bagaimana guru ya, guru, kepala sekolah, itu murid-murid juga sepertinya bergerak semua kami. Ya. Selama ini kan mungkin di zona aman ya, Bu, ya. Zona aman, tenang, tidak ada yang mantau, tidak ada yang membimbing gitu ya, nyaman gitu. Dengan adanya sekolah penggerak, artinya teman-teman bergerak ya, memaksimalkan potensi yang ada, kompetensi yang ada. Oke, ada berapa guru kita di sana, Bunda? Kalau di TK Negeri 3 ada 4 orang, 5 orang termasuk saya. Jadi motivasi setelah mengikuti
sekolah penggerak ini memang manfaatnya luar biasa, bukan luar biasa tapi luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa gitu ya. Terutama bagi saya, Jadi, pengalaman ya. baru artinya paradigma baru ini Merdeka Belajar untuk Anak dengan dikaitkan dengan profil belajar Pancasila, artinya memang program tepat yang ya, iya, yang memang tepat program yang bagaimana bagus sekali dari tumbuh kementerian. kembang anak ya dengan program sekolah penggerak ini dapat bisa maksimal ya, Iya. dengan tahap perkembangan yang Iya. ingin dicapai oleh anak ya Bun Tapi ya. karena memang Ya. sekarang kami baru pertama, jadi memang kami juga masih perlu pembelajaran, artinya maksimal, artinya kan sambil kami mengikuti, sambil kami belajar juga. Oke, Jadi, ya, baik. Nah, jadi tapi manfaatnya memang luar biasa ya. iya, Udah mulai dirasa ya. sudah dirasa. Udah mulai dirasa baik bagi guru, Bagi guru, bagi kepala sekolah apalagi muridnya juga. untuk Iya. muridnya juga ya. Jadi Ucapkan alhamdulillah, artinya alhamdulillah ada, ya. iya, ada Jadi ada memang program seperti ini. ya, oke. Bun, Bu Herman, Bu Erawati, apakah punya pengalaman yang sama dengan Bu Lena? Bagaimana merasakan program sekolah penggerak ini dimulai dari TK Raudatul Ulum? Silakan Bunda, ceritakan. Ya, sama. Baik, saya perkenalkan, nama saya Ibu Erawati. Saya dari TK Raudatul Ulum, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Alhamdulillah, kami diberi kesempatan dan mendapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa masuk menjadi salah satu sekolah penggerak. Ini luar biasa bagi kami, di mana semua jadi berubah. Murid berubah, paradigma berubah, guru berubah, lembaga berubah. Tentunya berubah ke yang lebih baik ya. Alhamdulillah. Oke. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya tidak aktif menjadi lebih aktif, yang tadinya pembelajarannya biasa menjadi luar biasa, anak menjadi merdeka belajar. Wow. Jadi- Merdeka belajarnya itu yang seperti apa anak-anak kita yang dialami mereka kira-kira Bunda? Ya, jadi merdeka belajar dalam hal ini bahwa anak-anak belajar tanpa ada tekanan, tanpa ada perundungan, tanpa ada bullying. Jadi mereka belajar dengan nyaman, tenang, nyaman. Seakan-akan memang sekolah itu menjadi rumah pula bagi mereka. Nyaman ya, Nyaman. diberikan kenyamanan, Bahkan, kondusif iya ya. betul Bunda. Jadi bahkan anak-anak tuh gitu. Bunda besok sekolah nggak? Besok libur nak. Sekolah sih Bunda. Artinya anak-anak memang menyambutnya dengan baik. Anaknya memang antusias luar biasa. Sejauh ini memang sudah terjadi perubahan. Saya katakan 8 bulan sudah terjadi Perubahan besar ya, ke hal yang positif, anak lebih merdeka. Terus gurunya merdeka tidak nih? Gurunya merdeka dengan ada pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan dari Institut Nasional, itu menjadi suatu pengalaman baru, menjadi suatu ilmu yang baru yang memang harus dipertahankan. Ya, jadi oke, dari gurunya di Bintek, kepala sekolahnya di Bintek ya oleh pelatih ahli ya. Lalu diadakan IHT kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, selama 8 hari itu langsung diimplementasikan ke guru-guru dan anak-anak kita. Iya betul. Jadi ilmu yang kita dapat, pelatihan yang kita dapat, memang langsung kita implementasikan di lapangan. Jadi karena kalau lama-lama dipendam nanti Iya. lupa. Jadi segitu dapat ilmu baru, kenapa tidak Langsung kita diimplementasikan. terapkan. Di samping itu didampingi oleh pelatih ahli kan? Iya. Oke, siapa pelatih ahli kita Bu? Kalau dengan daerah dengan pusat memang jadi Pak Dani Maulana dari mana? Dari LPP. Sama. Sama. Oh, jadi pelatih ahlinya Pak Dani Maulana dari LPP. Oke, saya kenal itu teman saya, sahabat saya. Alhamdulillah ya berarti paham ya, nyambung dengan teman-teman kondisi seperti apa. Oke, nah ada nggak kendala ya, pasti dalam kita beraktivitas atau berkinerja itu ada kendala-kendala yang sedikit banyak pasti mempengaruhi ritme yang selama ini mungkin tidak terlalu aktivitasnya cepat gitu. Ini kan ritmenya harus cepat gitu. Nah, bagaimana kendala, kira-kira kendala apa yang masih harus ditindaklanjuti atau dibenahi di sana Bu Lena? kalau kendala sih Bu ya memang relatif memang ada, tapi kendala apapun alhamdulillah kita bisa
utama yaitu kendala di masalah pendidikan guru ya. Iya. Karena potensinya memang. Oh ya ya. Jadi menguasai IT semua. Iya, Jadi iya, memang iya, kendala memang ada di situ. jadi terkait kendala yang masih harus ditingkatkan, yang harus dicarikan solusinya adalah kemampuan guru-guru ya, masih perlu ditingkatkan terkait kemampuan IT-nya karena banyak menggunakan platform-platform digital ya. Gimana di Raudatul Ulum? Apakah seperti itu juga kemampuan guru-guru kita masih perlu ditingkatkan? Sama Bunda, jadi Iya. kendala yang utama memang karena ini hal baru, paradigma baru. Jadi memang kita dikenakan dengan hal yang baru. Jadi yang perlu ditingkatkan kendalanya pertama IT. Kami punya 7 orang guru beserta saya. 7 orang ya. Yang menguasai IT ada 4. 4 Ada 5. 5 orang ya. Oke, udah cukup bagus itu. 2 yang belum. Ya. Jadi 2 yang belum. itu juga mungkin karena faktor usia. Iya, iya. Kemudian selain IT yang perlu kami tingkatkan kendalanya adalah harus belajar lebih giat lagi mendalami apa itu profil Pancasila. Jadi karena itu tadi Jadi tujuan dari kita program PSP ini memang benar-benar harus dikuasai, harus dipahami lagi ya, agar kita bisa menjalankannya semaksimal mungkin ya. Tentunya kita harus punya guru-guru yang fokus ya, yang mau belajar gitu ya Bunda ya, yang menguasai IT, artinya sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Oke, tentunya harus berproses ya. Kan ini baru, segala sesuatunya memang harus kita mulai, tapi dengan semangat, dengan keinginan kita yang sama-sama ingin sesuatu yang lebih baik dari yang dahulu sebelumnya, saya yakin ya punya komitmen itu. Oke, kira-kira apa yang harapannya dengan program ini, dengan program sekolah penggerak ini yang ingin dicapai oleh TK Raudatul Ulum dan TK Negeri 3 Krui, kira-kira apa? Mulai dari Bu Eranu. Harapannya bahwa dengan sekolah penggerak ini sekolah kami ya itu lebih maju lagi, ada nilai unggul dibanding sekolah yang lain, ada nilai tambah dibanding dengan sekolah lain, karena kami sudah diberi ilmu, sudah dibekali pelatihan, sudah dibekali bantuan buku. Ya berharapnya memang harus ada nilai lebih plus dibandingkan sebelumnya. Jadi keinginan untuk berubah itu bukan hanya dari saya sebagai kepala sekolah, tapi semua guru yang Dari ada, warga sekolah yang dari ada warga sekolah dan yang ada, didukung dari kemudian, orang tua ya, didukung oleh orang tua dan murid, masyarakat ya. dan antusias wali murid pun luar biasa. Artinya menyambut penghargaan apresiasi mereka terhadap sekolah penggerak itu karena memang sudah ada yang berubah dari yang Luar sebelumnya. biasa ya. Bagaimana Bu Lena? Sama mungkin sama dengan pendapatnya, harapan memang begitu besar setelah menjadi sekolah penggerak ini ya, harapannya bagaimana sekolah ini lebih maju dari sebelumnya, begitu juga dengan para pendidiknya. Memang saya lihat memang ada perbedaan tuh ya dari yang pertama sebelumnya setelah menjadi sekolah penggerak ini, dari cara kerja guru, dari wali murid juga. Wali murid sebenarnya juga sangat mendukung. Mereka tahu ya, Bu? Iya, tahu kan, Oh. sudah sosialisasikan Wah. dengan warga sekolah. Jadi mereka artinya sangat mendukung dengan program seperti ini. Jadi karena muaranya kan memang untuk anak didik, bagaimana mereka belajar ini tercapai dengan para lingkungan. Dengan karena pelajaran proyek ini ada sekarang di sekolah penggerak ini, jadi sangat bagus artinya ya belajar ini. Anak itu bisa lebih belajar lebih kayak Memang pastinya memerlukan semangat yang lebih ya, lalu keinginan yang lebih, lalu perhatian yang lebih ya, fokus dan keinginan mau belajar yang lebih. Pastinya kan? Pastinya keinginan mau berubah pastinya. Dan itu harus kita miliki ya, agar kita dapat memberikan layanan yang maksimal bagi anak didik kita, bagi lingkungan kita,
karena PAUD ini adalah fondasi ya bagi seorang anak manusia untuk tumbuh kembang lebih optimal, ya, untuk menyiapkan dirinya ke jenjang yang lebih tinggi, ke sekolah dasar dan ke masa yang akan datang. Karena saat ini di pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memang harus memerdekakan manusia, ya. Bagaimana mereka memiliki karakter yang tangguh, yang memiliki kemandirian serta punya kompetensi yang baik, sehingga mereka kelak dapat menjadi insan-insan yang dapat diteladani, yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bunda Lena, terima kasih Bu Hera atas kehadirannya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah ya bagi kita di dalam kita menyiapkan generasi bangsa yang memiliki karakter dan kompetensi yang luar biasa, sehingga Indonesia Emas di tahun 2045 akan kita capai dengan program Merdeka Belajar dan program Sekolah Penggerak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Ya pun.